Duduk, siapkan buku, pena, melek-melek matanya, di-share kajiannya, klik tombol subscribe, share, dan copy linknya, taruh di WhatsApp, dan lain-lain. Ada yang relay? Ada yang relay? Ahlan teman-teman di Sriwijaya Mengaji, Radio Roja Darussalam, Surabaya Mengaji, dan RBM Mengaji Prabowo. Nafi Bookstore ngasih logo YouTube. Kayak apa cara itu? Stiker. Emoticon. Di mana? Ya. Di HP. Oh, sudah ada. Di laptop. Iya lah itu. Jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin kita mulai masuk dalam bab nasakh. Dan nasakh itu artinya penghapusan, yaitu Al-Quran atau Sunnah dihapuskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dihapus? 3 model. Bisa jadi yang dihapus lafaznya saja, hukumnya tidak. Bisa jadi hukumnya saja, lafaznya tidak. Dan bisa jadi dua-duanya. Apa yang bisa menghapus? Sesama Al-Quran dan Sunnah. Nasakh itu logis untuk terjadi. Begitu juga secara syar'i memang realitanya terjadi. Dengan beberapa dalil yang sudah kita baca kemarin, bahwa Allah menghapuskan sebagian syariat, dulunya terlarang, belakangan jadi mubah. Begitu juga dulunya mubah, sekarang terlarang. Dulunya hanya boleh dipilih, silakan, sekarang wajib untuk mengerjakan, dan seterusnya. Dan sekarang sampailah kita pada apa yang tidak bisa dinasakh. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Usul bin Al-Usul, ma yamtani'u naskhuhu, Dalil-dalil yang tidak bisa dinasakh. apa yang tidak bisa dinasakh? Al-Quran dan Sunnah yang mana yang tidak bisa dinasakh, yang tidak mungkin ada penghapusan? Awalan al-akhbar. Yang pertama al-akhbar atau khobar. Khobar atau kabar alias berita. Berita dalam Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin dihapus. Kalau dihapus gimana? Berarti klarifikasi dong. Emangnya akhir zaman klarifikasi diralat gak jadi. Ini kalau berita diklarifikasi, berarti ada inkonsistensi di situ.
Kalau dia manusia, ya itu lazim, di mana dia memiliki pengetahuan yang setelah itu diketahui ternyata pengetahuan itu salah. Masa iya Allah begitu? Dan mana mungkin Nabi begitu? Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak ada yang keluar dari lisan beliau kecuali wahyu. Nah, lianna an-naskha mahalluhu al-hukm. Karena nasakh tempatnya adalah dalam masalah hukum. Wa lianna naskha ahadil khabarain yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadhiba. Dan karena menasakh salah satu di antara dua khobar berarti melazimkan bahwa salah satu di antara kedua khobar tersebut adalah dusta. Seperti kabar terjadi dukhon, hari kiamat besar terjadi dan lain-lain ya, yang dikabarkan oleh sebagian dai, kemudian ada penghapusnya dengan video klarifikasi, itu menunjukkan bahwa salah satu dari dua kabarnya itu adalah kabar dusta. Nah, kalau dia tidak sengaja maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau dia sengaja dan menyebar-nyebarkannya, maka ini menjadi kedustaan yang disebarkan di dalam dakwah. Nah, dan itu tidak mungkin terjadi apabila di dalam nas, apabila ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal kadhibu mustahil fi akhbarillahi wa rasuli. Dan kedustaan adalah suatu hal yang mustahil bagi khobar dari Allah dan Rasulnya. Ya, tak mungkin Allah dan Rasulnya berdusta. Sedangkan manusia sangat mungkin. Allahumma illa ayyakuna al-hukmu ata bi suratil khabar kecuali apabila hukum tersebut datang dalam bentuk khobar, maka tidak mustahil untuk dinasakh. Kecuali ada hukum yang datangnya dalam bentuk kabar. Dan kita sudah pelajari waktu khobar dan insya. Ada sebagian khobar yang maksudnya bukan khobar tapi perintah. Maka kalau ada kabar yang isinya misalnya perintah, atau kabar ini seolah-olah kabar tapi isinya insya, maka ini masih mungkin untuk dihapuskan, tidak mustahil. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, contohnya, bukan sebagaimana. Sebagaimana itu dengan misalnya beda. Ya. Misalnya, iyyakum minkum asyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Ya, ini ayat tentang ayat musabarah. Disebut dengan ayat kesabaran di dalam medan perang dan larangan untuk lari dari medan perang. Apa ketentuannya? Iyyakum minkum asyrun sabirun yaghlibu mi'atain. 20 orang bersabar untuk mengalahkan 200 musuh. Berarti perbandingannya 1 banding 10. Jadi nggak boleh lari dari medan perang. Ya, meskipun 1 banding 10, dan ini berat. Dan ini datangnya bentuk yaghlibu mi'atain, seperti kabar mereka mengalahkan 200 musuh. Ini seolah-olah pengabaran, padahal maksudnya adalah perintah untuk larangan untuk lari dari medan perang. Al-ayah. Fa inna hadza khabarun ma'nahu al-amr. Maka sesungguhnya ayat ini adalah khobar yang maknanya adalah perintah. Ini kabar, tapi maknanya perintah. Perintahnya apa? Perintah untuk bertahan, harus bersabar, dan tidak boleh lari dari medan perang.
Walidzalika ja'a naskhuhu fil ayatil lati ba'daha. Oleh karena itu nasakhnya datang pada ayat yang berikutnya. Ya. Tadinya 1:10. Terus karena ini berat, maka datanglah pada ayat berikutnya penghapusnya. Apa penghapusnya? Firman Allah, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Sekarang kata-kata apa itu? Penghapusan, nasakh. Dulunya bagaimana, sekarang beda lagi. Ya. Apakah Allah pelin-pelan dari sini? Tidak. Ini bukan pengkabaran. Ini adalah soal hukum. Hukumnya apa? Tadi hukumnya untuk wajibnya bersabar di medan perang bila 1:10. Karena Allah tahu ada kelemahan, maka Allah ganti. Coba dibaca tadi. sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Ya, sekarang tinggal 1:2. Kalau kemarin yang dulunya 1:10. Ya. Lanjut. Tadi yang tidak bisa dihapus adalah khobar atau kabar atau berita, kecuali kalau kabar itu maksudnya adalah hukum, bukan semata-mata kabar. Tsaniyan al-ahkamu allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makan. 2. Hukum-hukum yang maslahatnya berlaku di setiap waktu dan tempat. Ya. Hukum-hukum yang maslahatnya selalu ada. Apapun dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, selalu maslahat. Maka ini tidak mungkin dihapuskan. Tidak mungkin ada nasakhnya. Ka at-tauhid, Seperti tauhid, wa usulil iman, wa usulil ibadat, wa makarimul akhlak, wa makarimil akhlak. pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, akhlak-akhlak yang mulia, Minas sidqi wal afafi seperti kejujuran dan kesucian, wal karami wasyaja'ati. kedermawanan dan keberanian. Ini adalah maslahat sepanjang waktu dimanapun berada. Wa nahwi dzalik, Dan yang semisalnya. fala yumkinu naskhul amri biha. Maka tidak mungkin menasakh perintah terhadap hal-hal tersebut. Gak mungkin ada perintah yang berubah dari perintah melakukannya. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahi Dan amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makan. Dan begitu pula tidak mungkin menasakh larangan tentang apa-apa yang tercela di setiap waktu dan tempat. Ka asyirki wal kufri wa masawi'i al akhlaq, Seperti syirik, kekufuran, akhlak-akhlak yang buruk, minal kadhibi wal fujuri wal bukhli wal jubni wa nahwi dzalik. seperti dusta, berbuat fujur atau dosa, bakhil, penakut, dan yang semisalnya. Ini semua tidak mungkin dihapus. Ya. Illa syara'i kulluhu idzal syara'i'u kulluha limasalihil ibadi wa daf'il mafasidi anhum. Karena syariat-syariat semuanya adalah untuk kemaslahatan para hamba dan mencegah mafsadat dari mereka. Maka tidak mungkin apa yang maslahat sepanjang waktu dimanapun tempatnya, begitu juga segala hal yang buruk sepanjang waktu dan dimanapun tempatnya, tidak mungkin itu dihapus hukumnya, ya, yaitu hukum perintah yang baik dan larangan yang jelek, karena dia dimanapun kapanpun jelek. Sekarang syarat-syarat nasakh, syurutun nasakh. Syarat-syarat nasakh. Yushtaratu lin-naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun minha. Disyaratkan dalam menasakh apa yang mungkin untuk dinasakh dengan syarat-syarat diantaranya. Ada syarat-syarat nasakh. Awalan, ta'adzurul jam'i bainal dalilain. 1. Tidak mungkinnya dilakukan
jamak atau penggabungan makna antara kedua dalil. Fa in amkana al-jam'u fala naskha. Apabila memungkinkan untuk dijamak, maka tidak boleh dinasakh. Fa li imkanil amali bi kullin minhuma. Karena memungkinkannya untuk beramal dengan kedua dalil tersebut. Apa syarat bisanya nasakh? Pertama, bila dua dalil yang menghapus dan yang dihapus itu dua-duanya tidak mungkin digabung. Nggak mungkin ada penggabungan. Tapi kalau masih bisa digabung, maka digabung dulu. Karena dengan menggabungkan berarti mengamalkan semua dalil. Contoh ini, contoh. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru hal an. Dulu aku larang kalian pergi ke kubur, sekarang silakan ziarahi kubur. Apa yang dihapus? Jawabannya larangan, apa namanya? Larangan pergi ke kubur. Kayak apa tuh? Menggabungkan antara larangan ke kubur sama perintah kubur. Bahkan Nabi bilang dulu ku larang. Gitu. Tegas-tegas tuh Nabi bilang. Dulu ku larang, sekarang ku boleh. Kayak apa menggabungkannya? Nggak bisa. Nggak ada jalan untuk menggabungkannya. Ya, berarti harus dipilih salah satunya. Apa yang dipilih? Yang dulu ya udah, yang sekarang diambil. Contoh yang masih bisa dijamak. Ya. Misalnya apa ya? Banyak sebenarnya. Contoh yang masih bisa dijamak adalah Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana kalau seandainya seseorang berwudu lalu menyentuh kemaluannya, maka Nabi SAW mengatakan, innahu bid'atun minka. Sebenarnya kemaluan itu seperti tubuhmu yang lain. Berarti seolah-olah Nabi bermaksud apa? Mengatakan tidak apa-apa, tidak usah wudu lagi, gitu kan? Sementara di kali yang lain Nabi bilang, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia hendaklah berwudu kembali. Apakah ada yang bisa dinasakh? Dua dalil ini apakah perlu untuk saling menghapus? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masih bisa digabungkan. Di satu waktu Nabi bilang tidak perlu berwudu, di waktu yang lain Nabi bilang berwudu. Cara gabungkannya gabungkan saja. Yang satu disuruh, yang satu diperintah. Yang satu disuruh, yang satu tidak harus disuruh. Tidak harus. Kalau disuruh dan tidak harus, tengah-tengahnya apa? Sunnah aja. Sunnah saja, tidak wajib. Ya, kalau mau berwudu silakan. Kalau tidak mau berwudu, ya tidak berdosa. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Artinya masih bisa digabung. Jangan dibuang salah satunya. Karena nasakh itu artinya membuang salah satunya. Iya atau tidak? Gitu. Dan ada kaidah al-a'mal i'malud dalilain aula min i'mali ahadihima. Beramal dengan dua dalil sekaligus ini lebih utama daripada sekedar mengamalkan satu lalu membuang yang lain. Kecuali kalau yang satu itu tidak sahih. Kalau tidak sahih tinggal dibuang aja yang tidak sahih, amalkan yang sahih. Tapi kalau dua-duanya sahih gimana? Gitu. Bisa dipahami? Kedua, syarat kedua, al-ilmu bi ta'akhurin nasikhi wa yu'lamu dzalika imma bin nassi
au bi khabaris sahabi au bit tarikh. 2. Pengetahuan tentang lebih terbelakangnya atau lebih akhir datangnya dalil yang menasakh atau nasikh, dan hal tersebut bisa diketahui dengan nas atau khobar dari sahabat atau dengan tarikh sejarah. Yang kedua, baru bisa dikatakan nasakh, baru ada yang namanya penghapusan bila dalil yang menghapuskan benar-benar datang belakangan. Cara taunya dia datang belakangan gimana? Dengan 3 bentuk. Bisa jadi dengan nas, bisa jadi dengan khobar sahabat, bisa jadi dengan sejarah. Saya kasih contoh, mumpung ingat. Nabi SAW pernah mengatakan aftarul hajimu wal mahjum, yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal puasanya. Ini jelas ya? Jelas atau tidak ini? Terus Nabi SAW dikabarkan ihtajaman nabiyyu wa huwa shaim. Nabi pernah berbekam padahal beliau puasa. Bingung dah antum? Nabi bilang apa tadi? Nabi bilang apa? Yang bekam dan yang dibekam batal. Terus Nabi perbuatannya apa? Bekam pada saat puasa. Berarti bagaimana? Ayo. Kayak apa itu? Di sini timbul khilaf ulama. Oh, itu maksudnya adalah makruh aja. Makruh kalau bekam sambil puasa itu makruh. Ulama yang lain mengatakan, oh nggak bisa dong, Nabi benar-benar bilang batal kok. Masa iya ada yang makruh itu membatalkan? Coba apa yang makruh membatalkan? Makruh ya makruh, nggak mungkin membatalkan. Akhirnya ada yang bilang gini, oh itu terjadi nasakh. Dulu Nabi melarang, kata beliau batal. Belakangan Nabi melakukan sendiri, maka itu namanya menghapus. Itu namanya nasikh. Perbuatan Nabi menasakh larangan beliau di dalam perkataannya. Ada lagi yang bilang terbalik. Dulunya boleh. Yang belakangan itu yang datang adalah perkataan Nabi. Jadi perkataannya telah menghapuskan yang perbuatan. Gitu. Jadi yang benar yang mana? Ya memang ada khilaf ulama dalam nasakh di 2 hadis itu. Yang mana sih yang sebenarnya datang duluan? Hanya saja yang masyhur di kalangan kita adalah perbuatan Nabi itu datang belakangan daripada larangannya. Karena dia datang belakangan, berarti itulah yang menghapus larangan beliau yang pertama. Bagaimana cara tahunya penghapusan itu? Jawabannya tadi 3. Bagaimana cara tahunya? Kapan? Saya sebentar. Kok gak konsen ya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa dalil yang penghapus adalah datang belakangan? Jawabannya ada 3. Dengan nas, dengan cerita sahabat, dengan sejarah. Mari kita lihat contohnya. Mithalu ma'ulima ta'akhurihi bin nasi.
Contoh yang diketahui lebih akhirnya yang menasakh dengan nas. Contohnya, kuntu adzintu lakum fil istimta'i. Sabda Nabi Minan sallallahu alaihi nisa. wasallam, dahulu aku mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu aku izinkan kalian nikah mut'ah, kata Nabi. Tapi sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Ini nas yang ngomong. Ya. Apa nasnya? Nabi sendiri yang ngomong dalam satu rangkaian. Dulu gini, sekarang beda. Nah, ini nas. Berikutnya, mithalu ma'ulima bi khabar sahabi. Contoh yang diketahui dengan khabar sahabat Qaulu Aisyah radhiyallahu anha, adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana fi ma unzila minal qur'ani 10 radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. dahulu dalam apa yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali persusuan menjadikan mahram, kemudian dihapus menjadi 5 kali persusuan. Ya. Ini yang ngomong bukan Nabi, tapi siapa? Aisyah. Sahabat, istrinya Nabi. Nah, dulu 10 susuannya itu yang bisa memahramkan, sekarang 5 cukup. Siapa yang beritahu ini? Aisyah. Wa mithalu ma ulima bit tarikh qaluhu ta'ala. Contoh yang diketahui dengan tarikh adalah firman Allah Ta'ala. Tarikh kapan? Sejarah. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Al-ayah. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Faqauluhu al-an yadullu ala ta'khuri hadzal hukmi. Kata al-an atau yang artinya sekarang menunjukkan atas lebih akhirnya hukum tersebut. Lebih akhirnya hukum tersebut, lebih akhir datangnya. Karena ada kata sekarang. Diketahui dengan sejarahnya. Wa kadzalika law dzukira anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai'in qabla al-hijrati thumma hakama ba'daha bima yukhalifu fathani nasikh. Dan demikian juga jika disebutkan bahwa Nabi SAW menghukumi sesuatu sebelum hijrah, kemudian setelah itu beliau menghukumi dengan yang menyelisihinya, maka yang kedua yakni setelah hijrah adalah sebagai nasikh atau yang menasakh. Sehingga kita tahu ini hukumnya makkiyah namanya, yaitu sebelum hijrah. Yang ini madaniyah, yaitu sesudah hijrah. Nah, makkiyah apa? Makkiyah Ketika Nabi berlakunya di Mekah. Madaniyah di Madinah. Kita tahu apa yang dulunya, apa yang sebelum hijrah dengan sudah hijrah, tentu yang mana yang datang belakangan? Setelah hijrah. Madaniyah dengan Makkiyah, mana yang lebih akhir datang? Madaniyah. Maka kalau ada perubahan, Nabi dulu bagaimana waktu di Mekah, lalu berubah dengan sesuatu yang lain di Madinah, itu menunjukkan bahwa yang di Madinah adalah penghapus, karena dia datang belakangan. Syarat yang ketiga, ini saya agak kenceng nih untuk menyemangati ya, karena agak ngantuk lagi. Yuk, tangan kembang. Yuk, lanjut. Syarat yang ketiga, syarat bisa nasakh. Thubutun nasikhi. Yang ketiga, nasikhnya sahih. Nasikh itu artinya penasakh. Nasakh itu prosesnya, hapus. Nasikh penghapus. Paham ini? Mansukh yang dihapus. Coba. Nasakh itu apa? Penghapusan. Nasikh yang menghapus. Yang dihapus apa? Mansukh. Sekarang syaratnya ketiga, si nasikh, dalil yang menghapus haruslah dalil yang sahih.
Mana boleh hadis dhaif menasakh yang kuat. Washtaratal jumhur an yakuna aqwa minal mansukhi. Dan jumhur mensyaratkan bahwa nasikh harus lebih kuat dari yang mansukh. Si penghapus harus lebih kuat daripada yang dihapus. Ya, si nasikh penghapus harus lebih kuat daripada yang mansukh atau yang dihapus. Fala yusakhul mutawatiru indahum bil ahadi. Atau in kana thabitan. Atau semisal atau sederajat dengannya. Afwan. Sehingga menurut mereka dalil yang mutawatir tidak bisa dinasakh dengan dalil yang ahad. Sebagian ulama ada yang mempersyaratkan nasikh harus lebih kuat daripada mansukh. Dan dengan demikian sebagian ulama ada yang mengatakan kalau gitu dalil mutawatir tidak mungkin dinasakh oleh ahad. Mutawatir diketahui banyak orang. Ahad yang tahu paling 1, 2 atau 3 yang meriwayatkannya. Mana mungkin yang cuma diketahui segelintir orang itu pun katanya masih ragu-ragu, kata sebagian ulama. Bisa memansukh, bisa menasakh yang sudah jelas orang banyak gitu. Kayak gini nah. Kayak imam sholat ya. Imam sholat ini setelah rakaat 4 bangkit dia rakaat kelima, lagi sujud kedua ini, sujud kedua dia bangkit ke rakaat kelima. Orang-orang bilang gini, subhanallah, ramai-ramai itu subhanallah, bahkan ada yang woi subhanallah. Imamnya ngotot berdiri, bilang kalian itu semua yang lupa, kalian semua yang harusnya bangkit ikut saya, katanya. Kenapa? Saya imamnya. Kata orang-orang, gimana sih ini? Sudah diingatkan banyak orang. Akhirnya terjadi perpecahan. Imamnya sholat rakaat 5, makmumnya ada yang ngikutin, makmumnya ada yang sebagian bubar ke belakang, sholat ulang, dan sebagian lagi melanjutkan sendiri, lalu salam sendiri. Dan itu terjadi di Balikpapan di Masjid Pandansari. Sholat zuhur. Rakaat kelima bangkit imamnya. Makmum paling depan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imamnya ngotot, maka sebagian orang ada yang ngikut imam, sebagian lagi ada yang mundur ke belakang sholat ulang, sebagian lagi sholat sendiri, ya, memisahkan diri dari jamaah, lalu kemudian salam sendiri. Pas sudah selesai baru ditanya, Kai, kenapa tadi dilanjutkan? Sudah ramai-ramai orang bilang subhanallah. Kalian semua itu yang salah. Bisakah keyakinan satu orang mengalahkan keyakinan orang banyak? Ingatan satu orang mengalahkan ingatan orang banyak? Itu yang dimaksud dengan tidak mungkin ada berita mutawatir dihapus oleh berita ahad. Mutawatir diketahui sahabat yang banyak riwayatnya, diriwayatkan dari orang banyak. Sedangkan ahad tidak mencapai derajat mutawatir. Maka kata mereka, dalil mutawatir tidak bisa dihapus oleh yang ahad meskipun si ahadnya itu sahih. Hanya saja bagaimana pendapat yang lebih rajih? Wal arjahu, dan yang rajih itu apa? Lebih kuat. Yang lebih kuat, annahu la yushtaratu, adalah bahwasanya nasikh tidak disyaratkan ayakuna nasikhu aqwa, harus lebih kuat dari yang mansukh atau sederajat dengannya. Yang rajih kata Syekh Utsaimin, sebenarnya tidak dipersyaratkan bahwa yang mansukh lebih lemah dan nasikhnya harus lebih kuat. Itu tidak dipersyaratkan. Kenapa? Lianna mahallal naskhi al-hukmu. Karena tempatnya nasakh adalah masalah hukum. Wala yushtaru fi thubutihi al-tawatur. Dan dalam penetapan hukum tidak disyaratkan derajatnya harus mutawatir. Ya.
Kenapa? Karena kan masalahnya penghapusan hukum. Ya, kalau memang sudah sahih, meskipun ahad kan sebenarnya kuat juga. Ya. Dalam kasus si imam tadi, mungkinkah imamnya itu ternyata dia yang benar dan makmumnya semua yang salah? Mungkin. Masih mungkin. Ya. Masih mungkin. Kapan itu terjadi? Misalnya di sebelah masjid ada orang koplo, dangdutan. Ya. Maka sebagian makmumnya itu mereka tidak konsen tapi dengerin apa? Dangdut. Ya. Sehingga baru rakaat 3 imamnya mau bangkit rakaat keempat dibilangnya subhanallah. Subhanallah. Imamnya tetap, aku ini rakaat keempat, aku ingat betul. Aku rakaat 1 baca inna atoina, rakaat 2 aku baca kulhu, rakaat jadi tidak baca apa-apa. Ini baru rakaat keempat ini sekarang. Ya. Kalian itu mentang-mentang dangdut pengen cepat-cepat selesai. Kayak selesai imamnya bangkit. Loh, kenapa kalian ini semua tadi? Salah kayak ini. Kalian itu yang salah katanya. Kalian kepalanya di lapangan katanya. Ya, dalam masjid. Aqsamun naskhi, Macam-macam an-nasakh. tadi sudah lewat syarat-syarat nasakh. Macam-macam nasakh gampang aja. Imma yang dihapus hukum, imma yang dihapus lafaz, imma yang dihapus dua-duanya. Kan sudah tahu kan? Ya. Aqsamun naskhi, yang qasimun naskhu bi'tibarin nassil mansukhi ila thalathati aqsamin. Nasakh ditinjau dari nas yang mansukh terbagi menjadi 3 macam. Ditinjau dari apa yang dinasakh ada 3 macam. Al-awwalu ma nusikha hukmuhu wa yabqa lafzuhu. Pertama, apa yang dinasakh hukumnya dan tertinggal lafadznya. Lafaznya masih ada. Wa hadha huwa al-katsiru fil Qur'an. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Mithaluhu ayata al-musabarah. Contohnya 2 ayat Al-Musabarah. Ayat musabarah. Wa huma qauluhu ta'ala. Yakni firman Allah Ta'ala. Coba dibaca yang tadi sudah. Sama Arabnya, Ustaz. Iyakum minkum ishruna. Iyakum minkum ishruna sabiruna yakhlibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Surat Al-Anfal. Nusikha hukmuhu biqaulihi ta'ala. Hukumnya dinasakh dengan firman Allah Ta'ala. Hukumnya dihapus, sedangkan ayatnya masih ada. Dihapus pakai ayat al-ana khaffafa ankum sampai selesai. Apa kata Indonesianya? Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dulunya 1:10, sekarangnya 1:2. Tetapi ayat 1:10 dihapus juga kah ayatnya? Tidak, masih ada dalam Al-Quran. Hukumnya saja. Nah, wa hikmatu naskhil hukmi dunal lafzi baqa'u thawabit tilawah. Dan hikmah dinasakhnya hukum tanpa lafadznya adalah tetap adanya pahala membacanya. Wa tadhkirul ummati bi hikmatin naskhi. Dan mengingatkan umat tentang hikmah nasakh tersebut. Kenapa ada namanya penghapusan yang dihapus hukumnya, lafaznya tidak? Jawabannya karena ketika dia dibaca, maka pembacanya dapat pahala. Begitu juga agar umat mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada namanya penghapusan hukum. Nah, tapi tidak menghapus lafaz.
Atsani, Kedua, ma nusikha lafzuhu wa baqa hukmuhu apa yang dinasakh lafadznya dan, wa baqiya hukmuhu. dan hukumnya tetap berlaku. Lafaznya udah hilang, tapi hukumnya ada. Beda sama yang pertama. Ka ayatir rajmi, Seperti ayat rajam, ayat tentang rajam. Yaitu bila ada orang berzina lalu dirajam. Nah, faqad thabata fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan telah sahih dalam As-Sahihain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, katanya, kana fima anzalallahu ayatul rajmi faqara'naha wa qalnaha wa wa'inaha. dahulu di antara ayat yang Allah turunkan adalah ayat rajam, maka kami membacanya, memahaminya dan menghafalnya. Ya, dulu ada ayat rajam. Bahkan kami sempat baca, kami pahami, bahkan kami hafalkan. Ya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Dan Rasulullah SAW melakukan hukum rajam, dan kami pun melakukan hukum rajam setelah beliau. Dulu ada ayat tentang rajam. Kami pernah baca, kami pahami, kami amalkan, kami hafalkan. Bahkan Nabi pernah merajam dan kami pun pernah merajam setelah beliau. Dan tidak mungkin itu terjadi kalau nggak ada ayatnya. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun an yaqula qailun wallahi ma najidul rajma fi kitabillah. Maka aku khawatir seandainya manusia telah melewati waktu yang panjang, seseorang akan berkata, demi Allah kami tidak menemukan ayat rajam dalam kitab Allah. Fa yudhillu bi tarki faridatin anzalahallah. Maka mereka menjadi sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Wa innar rajma fi kitabillah haqqun ala man zana idza uhsina. Sesungguhnya rajam dalam kitabullah adalah hak terhadap orang yang berzina jika laki-laki dan perempuan itu adalah muhsina. Oh, idza uhsina minar rijali wan nisa. Jika laki-laki dan perempuan itu adalah muhsan, pernah menikah, Wa qamatil bayyinatu dan kejelasan persaksian telah ditegakkan, wa kana al-habalu awil i'tiraf. Atau kana al-habalu awil i'tiraf. atau hamil atau adanya pengakuan. Ya. Gini. Dulu ada ayat tentang rajam, kami hafal, baca, kami praktekkan, dan aku sekarang khawatir kalau seandainya nanti berlalu waktu yang sudah panjang, akhirnya ada orang yang ngomong begini, di dalam Al-Quran nggak ada tuh ayat tentang rajam. Padahal kalau ini mereka lakukan, mereka tinggalkan kewajiban dari Allah Ta'ala, maka mereka bisa sesat. Sesungguhnya rajam itu dulunya ada di dalam kitabullah, dan itu tetap ada hukumnya. Dan ini diberlakukan kepada orang yang berzina apabila laki-laki dan perempuannya adalah muhsan, yaitu zina bagi nikah sebelumnya. Lihat ya, pernah nikah, bukan sedang dalam ikatan pernikahan. Maka kalaupun duda atau janda tetap hukumnya hukum rajam. Beda dengan yang bujang, kayak Rinil Hidayat ini, maka dia dicambuk. Ya. Dicambuk. Kalau Alif ini dirajam dia, ditanam, baru kemudian dilempari kepalanya dengan batu sampai mati. Nah. Bagaimana mereka mungkin untuk bisa dirajam? Jawabannya tadi, bila mereka muhsan alias pernah nikah, begitu juga sudah ada kesaksian dari 4 orang laki-laki yang adil, atau memang ada hamil. Nah, ini belum pernah nikah tapi kok hamil,
Begitu juga bila mereka mengaku sendiri. Ya, seperti perempuan yang datang kepada Nabi dan minta dirajam. Dia sendiri yang ngaku. Nah, wa hikmatu naskhil lafzi dunal hukmi. Dan hikmah dinasaknya lafaz tanpa hukumnya. Bila ada dinasakh lafaznya, hukumnya tidak. Apa hikmah? Hikmahnya adalah ikhtibarul ummati fil amali bima la yajiduna fi lafzahu fil Qur'ani. Adalah sebagai ujian bagi umat dalam mengamalkan apa yang mereka tidak mendapatkan lafadznya dalam Al-Quran, Wa tahqiqu imanihim, dan menguatkan iman mereka bima anzalallahu ta'ala terhadap apa yang diturunkan Allah Ta'ala, ala aksi halil yahudi alladzina hawalu, kebalikan dari keadaan orang Yahudi yang berusaha menyembunyikan wa katama nasar rajmi fi Taurati, menyembunyikan nas rajam dalam Taurat. Hikmahnya adalah sebagai ujian. Kira-kira orang beriman mau nggak tetap mengamalkan ayat rajam meskipun mereka tidak dapati di Quran? Ya. Atau bukan cuma rajam, intinya bila ada satu hukum mereka tidak temukan di Al-Quran, tapi itu ada pada nas yang lain seperti dalam hadis, nah, atau dikabarkan oleh sahabat. Begitu juga dalam rangka untuk membedakan diri dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka menghilangkan ayat rajam di dalam Taurat karena mereka suka berzina. Jadi mereka kalau baca Taurat maka ayat rajam itu dilangkahi atau ditutupi pakai tangannya supaya tidak dibaca. Sekarang yang terakhir, ats-tsalitsu, ketiga, ma nusikh hukmuhu wa lafzuhu, apa yang dinasakh hukum dan lafadznya. ya. Yang ketiga ini yang dihilangkan tiga-tiganya. Maaf, dua-duanya. Lafaznya iya, hukumnya juga. Kanaskhil asyari radu'atil asabiqi, seperti dinasakhnya 10 kali persusuan fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lalu. Seperti dalam hadis Aisyah. Sudah lafaznya juga nggak ada. Yang 10 itu nasnya pun, hukumnya pun sudah nggak ada. Oh ya Allah. Sudah dulu ya. Kita ulang. Ulang nih dari atas nih. Syarat-syarat nasakh. Belum. Naik lagi. Apa yang tidak mungkin dinasakh? Satu, naik dulu. Apa yang tidak bisa dinasakh? Pertama, kabar. Teman-teman yang di studio, apa yang pertama? Khabar. Kenapa kabar tidak bisa dinasakh? Kalau dinasakh berarti Allah menganggap Allah berdusta. Karena satu berita bohong, satunya berita klarifikasi. Ya. Seperti dai-dai yang menggembar-gemborkan ini dan itu, belakangan kemudian diklarifikasi. Ya. Seolah-olah cuci tangan tidak pernah menyebarkan kabar dusta. Saya beri faedah satu. Orang kalau klarifikasi sesuatu yang salah, klarifikasi aja. Tidak usah melenceng sana kemari,
mengatakan kita harus gentleman, kita tuh amanah gitu. Kita harus kayak seperti Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dulu ada perkataan yang lama, sekarang perkataan yang baru. Emang kita Syafi'i? Kalau kita ini memang mau klarifikasi, bilang saja, iya saya kemarin salah, selesai. Itu baru namanya gentleman. Tapi kalau klarifikasi bolak-balik, udah dulu hadisnya gini, seolah-olah sekarang ini kayak orang tidak pernah punya salah, begitu ya. Gitu. Sebagian orang tuh terlalu sombong untuk menurunkan harga diri, mungkin karena memang terlalu populer, sehingga untuk mengklarifikasi sesuatu yang salah, setengah mati mau bikin klarifikasinya itu, sehingga dibuat kayak benar dulu. Tidak seperti dulu Ustadz kita ya, seperti Ustadz Syafiq dulu. Beliau pernah mengklarifikasi salah satu ceramahnya, dan klarifikasi aja lempeng bahwa saya dulu salah gitu. Seperti ada 2 kali beliau klarifikasi, saya ingat, dan klarifikasi yang lempeng, lapang dada, mengakui kesalahan, selesai. Kenapa tidak mungkin ada kabar dalam Al-Quran Sunnah di nasakh? Karena melazimkan berarti Allah pernah berdusta. Kecuali kalau kabar itu datang dalam bentuk perintah atau larangan. Ya, maksudnya bukan bentuknya bentuk kabar, tapi maksudnya adalah insya. Dan kita sudah lewati itu tentang perintah dan larangan. Contohnya apa? Ayat musabarah. Allah bentuknya bentuk seperti kabar, yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang bersabar bisa ngalahin 100. Itu kan Allah seolah-olah mengabarkan. Padahal maksudnya adalah wajib sabar. Tidak boleh meninggalkan medan perang. Terus yang kedua yang tidak mungkin dihapus apa? Hukum-hukum yang maslahatnya setiap waktu dan setiap tempat, dan hukum-hukum yang hal-hal yang apa? Kejelekannya jelas setiap waktu, setiap tempat. Kok jelas tuh? Ada di mana tuh? Oh ini halaman berikutnya nih. Tercela di setiap waktu dan tempat. Ya. Hukum-hukumnya terlarang setiap waktu, setiap tempat. Terus ketiga, apa yang dilarang? Nggak ada? 2 aja, Ustaz. Nggak ada. Sekarang syarat nasakh ada berapa? Apa syarat yang pertama? Nasikh mansukhnya tidak mungkin digabung. Yang kedua, nasikhnya datang belakangan. Ketiga, nasikhnya sahih, lebih kuat. Tapi itu sebenarnya yang benar tidak dipersyaratkan. Selama memang sahih. Bagaimana caranya kita tahu nasikh datang belakangan? Ada berapa cara? 3. Caranya tahu nasikh datang belakangan ada berapa? 3. Pertama, hukum. Pertama, kelewatan sudah. Ya. Pertama dengan nas. Yang kedua dengan kabar sahabat. Ketiga dengan sejarah. Tadi sengaja tak lewatin. Itu masih di nomor 2 tadi. Bukan nomor 3. Dan ketiga kan sudah kita lewatin dengan nomor 3. Terus ditinjau dari mansukh ada berapa pembagian nasakh? 3. Apa saja? Dinas, hukumnya, lafad. Apa jelas? Dinasakh. Apa yang dinasakh? Hukumnya, lafadnya masih ada. Nasakh hukum saja. Yang kedua,
nasakh lafaz lafaz saja. dan hukum. Yang ketiga, nasakh lafaz dan hukum. Sampai di situ tadi? Ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Karena sudah teler sebenarnya. Teler malam gak bisa tidur, tangan kemeng-kemeng. Mutawatir apaan? Mutawatir diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Mansukh tadi apa ya? Mansukh itu yang dihapus. Nasikh yang menghapus. Nasakh penghapusan. Nasakh makan-makan. Nasikh yang makan. Mansukh yang dimakan. Kalau dimakan apa? Hilang. Bagaimana kelanjutan cerita Kayu Pandansari? Bisanya antum terpikir sampai situ itu? Ya ceritanya, kelanjutannya adalah makmumnya terpecah belah menjadi 3. Sebagian makmum marah-marah dan akhirnya mundur ke belakang. Lalu sholat ulang. Sebagian makmum lagi ikut sama si Kayunya tapi tetap marah-marah. Dan sebagian lagi adalah yang marah-marah tapi sholat sendiri dan salam sendiri. Menurut antum dari 3 itu yang mana yang benar? Yang salam. Berarti tidak ikut imam. Nabi SAW mengatakan, "Idza kabbar fa idza kabbara fakabbiru." Kalau dia takbir maka takbir. Ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Gimana? Siapa yang benar berarti dari imamnya itu? Atau jangan-jangan Kayunya yang benar? Siapa yang benar? Yang salam. Kenapa? Ya, karena imamnya salah, tidak diikuti. Kenapa? Imamnya salah. Karena imamnya salah. Lah, imam kita bilang kunut subuh rutin salah. Diikutin atau enggak? Boleh diikuti. Kenapa enggak diikutin aja? Karena kalau nambah rakaat itu nambah rukun, enggak boleh. Kalau nambah rakaat nambah? Itu kan rukun sholat, tidak boleh tambah-tambah. Oh, nambah rakaat nambah rukun. Sudah ada. Nambah rakaat bukan nambah rukun. Nambah rakaat bukan nambah rukun. Karena nambah rakaat itu membatalkan sholat. Jadi yang benar yang mana? Yang salam sendiri, memisahkan diri. Kenapa nggak ngikut? Karena kalau dia ngikut batal sholatnya. Karena dia tahu bahwa itu menambah rakaat. Dan sholat zuhur 5 rakaat batal. Gitu. Kalau yang mundur ke belakang membatalkan sambil ngamuk-ngamuk, mundur ke belakang lalu sholat sendiri dari awal, bagaimana? Rugi. Salah dia. Nah, kenapa dia rugi? Saya yakin sholatnya yang kedua pasti tidak khusyuk. Cekil. Coba tahu tadi. Jengkelnya. Tidak ada lagi Al-Fatihah, takbir, tidak ada. Jengkel semua rasanya. Lamanya aku sudah tadi sholat. Apalagi kalau kayaknya itu saatnya lama. Lamanya tadi sudah sholat, sekalinya batal lagi katanya. Nih. Gitu kan? Enggak, di atasnya tadi habis sudah. Oh iya. Jika sudah dihapus hukum dan lafaznya seperti hadis tentang hukum persusuan
tentang saudara persusuan. Apa? Nah, bang. Bagaimana hukumnya sholat di belakang seorang imam yang kebiasaannya minum khamar? Tentang orang yang minum khamar berarti orangnya fasik. Ya. Apa hukumnya keimaman orang yang fasik? Di sini ada khilaf di antara para ulama, dan yang lebih tepat wallahu alam, selama kefasikannya belum sampai membuat dia keluar dari Islam, maka sholat di belakangnya tetap sah. Sholat di belakangnya tetap sah. Dalilnya adalah perbuatan para sahabat yang sebagiannya berdiri di belakang imam-imam yang mujrim, imam-imam yang sadis bengis seperti Hajjaj bin Yusuf. Para tabi'in banyak yang sholat di belakangnya dan mereka tidak menganggapnya kafir, meskipun sebagian dari tabi'in itu ada yang mengatakan dia kafir. Begitu juga perbuatan sebagian sahabat Nabi yang sholat di belakang imam yang salah, seperti perbuatan Ibnu Mas'ud yang diingkari melakukan kebid'ahan yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam, yang mengganti urutan id. Dia khutbah dulu baru sholat. Ketika itu ditarik oleh Ibnu Mas'ud, kenapa? Mau ngapain? Saya mau khutbah dulu. Ya. Diingkari oleh Ibnu Mas'ud, tapi dia tetap kekeh, pokoknya mau khutbah dulu, seperti sholat Jumat. Padahal harusnya sholat dulu. Apa Ustaz, apakah bisa dengan contoh macam-macam nasakh yang kedua yang di nasakh lafaznya hukumnya masih ada, di apa? Di nasakh lafaznya hukumnya masih ada. Contohnya tadi ayat rajam bagi yang berzina dan dia pernah menikah, maka dia dirajam. Nah, dia dirajam. Tapi kalau kita cari ayat rajam, tidak ada sekarang. Hanya saja kata Umar bin Khattab, dahulu kami pernah baca, diajarkan. Tapi setelah itu memang dinasakh. Kami hafal makan ayatnya. Bahkan kami praktekkan, Nabi pun praktekkan. Sekarang lafaznya sudah tidak ada, tapi hukum tetap ada. Nah, hukumnya dapat dari mana? Perbuatan Nabi, perbuatan para sahabat begitu. Ustaz, bukankah kita wajib ikuti imam karena jelas dalilnya? Iya, kita ikuti imam bila tidak batal. Nah, bila imamnya batal, maka tidak boleh diikuti. Ya, misalnya imamnya ngomong, Allahu Akbar, terus dia ngomong di mic-nya, jamaah, tadi kayaknya saya sudah kentut kayaknya, tapi aku lanjutkan aja ya, capek aku ke belakang. Nah, lanjut dia, antum mau salat di belakangnya? Tidak, padahal imam wajib diikuti. Nah, kenapa tidak ikuti? Salatnya batal. Bagaimana antum bermakmum pada orang batal? Dan keyakinan kita adalah siap kalau dia ingat betul bahwa ini imamnya salah menambah rakaat, berarti kan dia dalam posisi tahu imamnya batal. Mengikutinya membatalkan dirinya, membatalkan salat. Bagaimana mereka tahu mana yang salah, mana yang benar kalau mereka merasa benar semua? Masih cerita Kai Pandan Sari. Apa sih? Bagaimana mereka mau tahu mana yang salah, mana yang benar? Secara keumuman, orang yang tahu salah dan itu ramai, tidak mungkin dia kalahkan keyakinan satu orang, kan gitu. Apa itu nikah mut'ah? Nikahnya Syiah, nikah kontrak. Nikahnya misalnya hanya dengan mahar kalau 3 bulan 3 juta. Nanti setelah 3 bulan cerai. Itu namanya nikah kontrak. Mana YouTube? Ada yang kelewatan kayaknya.
Ustaz, mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab apakah termansuh? Jawabannya tidak ada yang bilang itu mansuh. Enggak ada yang bilang itu mansuh. Sampai hari kiamat menikah dengan ahlul kitab hukumnya adalah boleh apabila yang ahlul kitab adalah perempuannya dan si perempuan ini menjaga dirinya dari perzinahan. Apakah semua ayat-ayat yang menghapus itu madaniyah? Ataukah ada ayat makkiyah yang juga menghapus ayat makkiyah? Allah alam. Perlu diperiksa. Lanjut. Bismillah. Tetap hukum rajam berlaku bagi pezina yang telah jadi penetrasi? Atau termasuk juga hanya itu? Oh tidak. Dikatakan zina yang mendatangkan hukum rajam, Allah alam, adalah apabila kepala kemaluan sudah tenggelam. Musabarah itu apa? Sabar, tapi dengan sabar yang lebih sabar lagi. Sabar dan berusaha untuk menahan diri dan bersabar. Bukan cuma sekedar sabar. Itu namanya musabarah. Ustaz, apakah khobar insya juga kemungkinan dinasakh juga? Mungkin. Karena insya kan hukum, perintah dan larangan, kandungannya hukum. Siapa penentu hukum rajam bagi zina? Ulil amri. Karena tanpa ulil amri baru nanti ada banyak orang merajam. Berapa banyak orang dirajam karena tuduhan-tuduhan zina. Itu yang di sebelah antum cara usul fikih? Bukan. Ini mulakhas fikih. Bagaimana dengan pelaku zina tapi tidak dihukum rajam? Ya nanti di hari kiamat dia lihat, kecuali dia bertobat. Sujud sawi gimana terkait peristiwa itu? Yang sujud sawi dalam peristiwa kai itu ya si kainya. Adapun kita yang ingat, kita melepaskan diri dari jamaah dengan dalil perbuatan seorang laki-laki yang di belakangnya Muadz bin Jabal mundur dan melanjutkan sholat sendiri. Disebut dengan mufaraqatul jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Adapun yang dalam kasus tadi ikut imam sampai salam, maka dia batal sholatnya. Siapa yang batal? Yaitu yang yakin sebenarnya sudah 5. Yang yakin sudah 4 terus nambah 5. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.